Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kita mencoba melihat sistem, ya, di mana sistem ini integrasi antara ESP32. Nah, ini sebagai hardware-nya. Lalu dari situ dia akan mengirimkan data ke InfluxDB. Nah, nanti dari InfluxDB dia akan kita koneksikan dengan Grafana. Ya, Grafana ini dia memang khusus buat visualisasi. Di mana Grafana ini dia bisa mengambil data dari database yang berbeda-beda. Tidak hanya InfluxDB ya. Bisa juga dari MongoDB atau misalkan dari Prometheus atau misalkan juga dari SQL dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini hanya sebagai visualisasi, tapi sebetulnya datanya nggak disimpan di Grafana. Ya, jadi di database yang lain. Nah, nanti kita coba membuat port antara InfluxDB terhadap Grafana dengan memanfaatkan konektivitas bridge. Ya, jadi bridge connection di sini. Ya, di sini kita akan coba menggunakan bridge connection karena di sini servernya, nah dengan IP yang sama ya. Case-nya kan saya pakai laptop saya gitu ya. Misalkan kalian pun menggunakan laptop kalian, berarti kan di servernya yang sama IP address-nya. Cuma nanti kita tinggal di direct portnya saja yang berbeda. Nah, lalu dari integrasi ESP32-nya seperti biasa saya akan mencoba membuat contohnya dengan random float saja ya. Jadi nanti datanya yang penting masuk ke InfluxDB lalu bisa divisualisasikan ya. Nah, namun ketika kita melakukan project yang sesungguhnya sebaiknya dikoneksikan ke sensor ya. Yang paling gampang misalkan sensor temperatur dan juga humidity. Nah, di sini mungkin sudah tahu ya kita kemampuan dari ESP32 ya, di mana dia ada kemampuan IoT terintegrasi ya di dalam satu board, dan di situ pun ada Wi-Fi dan juga ada Bluetooth. Nah, di sini InfluxDB ini dia adalah merupakan time series database. Nah, lalu dari time series database ini kita akan mencoba memvisualisasikannya dengan menggunakan Grafana. Nah, lalu nanti kita akan menggunakan query. Query-nya dengan menggunakan Flux. Ya, mungkin belum familiar dengan Flux query, tapi relatif lebih sederhana ya dibandingkan dengan SQL ya, karena memang ini diperuntukkan buat mempermudah visualisasi IoT. Nah, nanti demonya suhu dan kelembaban ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, lalu ini adalah ya hanya sebatas review back ya, jadi bahwa si ESP32 ini dia memiliki dual core, di mana dia ada konektivitas Bluetooth dan juga Wi-Fi, dan ini cukup hemat ya dari sisi power consumption ya, dan juga dia sebetulnya ada mode sleep mode ya. Sleep mode itu ketika dia tidak digunakan untuk transfer data, nanti dia akan minimum menggunakan yang penting dia masih bangun aja gitu. Maksudnya masih memiliki nyawa tapi dalam keadaan tidur. Ya, let's say dalam kondisi normal dia bisa mengkonsumsi misalkan 100 miliampere. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam kondisi tidur, mungkin dia ada sekitar 100 mikroampere. Nah, ketika kita kasih signal tertentu, maka dia akan bangun lagi ya selama beberapa detik gitu ya. Kita kasih timer 10 detik misalkan, 10 detik untuk mengirim data, nanti dia sleep lagi sehingga memungkinkan untuk menggunakan baterai sehingga tahan lama ya, sehingga bisa bertahun-tahun baterai itu dipakai ya. Dan ini bisa mendukung beberapa protokol ya, tergantung library yang kita gunakan, bisa HTTP, MQTT dan juga WebSocket, dan banyak sekali library yang bisa kita tambahkan ya untuk ESP32 ini. Nah, di sini InfluxDB kita akan menggunakan versi 2. Sebetulnya ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, di sini yang community, yang terakhir versinya ada versi 2. Ya. Versi 3, setahu saya dia servisnya hosting di cloud punya mereka. Ya. Jadi kita harus berlangganan, ya, dan memang diperuntukkan untuk professional edition. Ya. Namun versi 2 juga sebetulnya sudah cukup. Ya. Nah, keamanannya, jadi nanti ketika kita mencoba komunikasi antara server yang ada di InfluxDB ini dengan device IoT kita menggunakan API tokens. Ya, jadi sama seperti Thingsboard ya, sebelumnya kita kan ada handshake dengan menggunakan tokens. Ya, kalau misalkan tokennya tidak sama, nanti datanya tidak akan bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, ini pun sama ya. Ntar kita perlu mengcopy API tokennya. Lalu API tersebut perlu kita masukkan juga ke code ESP32 kita ya. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan Flux query ya, mungkin di sini sebagian besar belum familiar ya dengan Flux query. Intinya bahasanya bahasa query yang fungsional dan lebih powerful dibandingkan dengan SQL ya, terutama untuk pemproses data secara real time.
Ya, namun sebetulnya SQL kan lebih ini ya, lebih umum, bisa segala macam jenis aplikasi gitu ya. Nah, namun untuk time series ya, untuk data-data yang bentuknya time series, nah Flux Query ini sangat mempermudah kita dalam mengambil data ya, dan juga bisa kita visualisasikan secara real time. Ini adalah arsitekturnya yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi ini adalah device-nya ya, ESP32 kita. Nah, ini sebenarnya opsional ya. Kalau misalkan kita menggunakan AWS ya, misalkan kita mencoba mendevelop IoT enterprise level ya. Nah, di sini bisa menggunakan IoT Core ya, AWS Lambda dan lain-lain. Nah, ini pun misalkan AWS EC2 ya, atau data storage-nya. Nah, sebetulnya ini semua bisa kita handle dengan laptop kita ya. Jadi seolah-olah ya ini kita lewatkan saja. Jadi kita langsung menggunakan InfluxDB. Nah, nanti dari InfluxDB ini langsung divisualisasikan ke Grafana ya. Nah, ini metodenya ya. Jadi pertama kita perlu membuat bucket. Nah, ini kira-kira screenshot-nya kalau kita buka untuk InfluxDB UI-nya ya, ada bucket, ada organisasi, ada API token dan juga ada retention. Nah, bucket, organisasi dan API token inilah yang perlu kita seragamkan dengan device yang akan kita komunikasikan terhadap database ini ya. Nah, ini datanya ya, data mappingnya, lalu kita transmisi setiap berapa detik. Nah, kita pun bisa melihat misalkan setiap 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, itu tergantung dari pengiriman datanya ya, query-nya. Jadi nggak per 1 milisecond pun sebetulnya nggak terlalu penting ya, kalau untuk data-data yang tidak terlalu kritikal ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya performanya antara time series database yang pada InfluxDB ini dibandingkan dengan relational database ya pada SQL. Nah, di sini dalam writing speed-nya ya, points per second-nya ini sangat tinggi ya dibandingkan dengan SQL ya, di mana dia medium dari kecepatan writing speed-nya. Lalu dari kompresinya, datanya bisa 90% lebih rendah dibandingkan dengan SQL storage. Ya, nanti kita lihat apa namanya manfaatnya ketika memang butuh mentransfer data ya sebanyak misalkan ribuan data sensor ya. Misalkan sensor kita punya 1000, ya 1000 itu dalam waktu yang sama gitu kan ya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan juga writing speed-nya seperti apa. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan kalau misalkan kalian lihat websitenya InfluxDB. Nah, ini ya arsitekturnya. Ini arsitektur dari InfluxDB. Ya, di sini datanya bisa secara direct dengan beberapa macam protokol ya. Bisa juga dengan menggunakan REST API, MQTT dan lain-lain. Ya. Nah, ketika kita semakin banyak device-nya, misalkan sampai 100.000 device dan kita butuh sequential data transmission, mungkin kita bisa akan menggunakan real time dengan menggunakan sistem queuing ya, sistem antrian misalkan dengan menggunakan Apache Kafka dan juga plugin-plugin yang lain. Nah, ini adalah gambarannya InfluxDB. Nah, di sini proses engine-nya dan kita pun bisa melihat UI-nya ketika kita mencoba membuat query ya, query tertentu. Nah, di situ pun ada UI-nya, ada CLI-nya. Jadi cukup intuitif ya kalau kita lihat UI-nya. Jadi nanti di dalamnya ini, kalau misalkan sebetulnya kita pun bisa menggunakan yang cloud ya, InfluxDB Cloud. Kita bisa sign in, kalau nggak salah dia akan ngasih free ya selama 1 bulan kalau nggak salah. Kalau ingin melihat fitur-fitur. Sebenarnya fitur yang akan kita gunakan di open source pun akan mirip dengan apa yang ada pada di cloud mereka. Ini pricing-nya kalau misalkan mau kita cek gitu ya. Nah, ini custom pricing ya. Nah, ini nggak ada yang gratis tahu saya. Most popular, no quotas dan lain-lain. Nah, ini hanya untuk proof of concept saja. Ya, jadi hanya beberapa bulan bisa kita akses. Nah, ini udah ada yang versi 3. Ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang versi 2 saja ya. Jadi ada di Docker dan kita pun akan developnya dengan menggunakan Docker ya. Saya selalu develop seperti ini akan menggunakan Docker karena lebih sederhana. Nah, selain itu pun kita bisa connect ke beberapa plugin ya, misalkan data warehouse ya, ini buat visualisasi, misalnya pakai Tableau, pakai Grafana ini ya, dan juga pakai Microsoft Power BI, atau misalkan kalau kita ingin menggunakan backend ke website kita sendiri, nah kita bisa dengan menggunakan Go gitu, misalkan dengan Python, Java, JavaScript,
Atau bisa juga kita menggunakan agentic mode ya dengan MCP server. Jadi misalkan kita ingin mencoba data real time ini gitu ya, ingin coba disimpulkan oleh GPT ya atau Cloud atau Gemini. Nah, nanti dari situ bisa memberitahu ke kita dari visualisasinya itu ada apa nih, ada kerusakan atau enggak. Misalkan ya just in case kalau apa datanya ingin kita coba buat memonitor turbin gitu kan atau peralatan lainnya ya pemesinan sehingga kita bisa melakukan maintenance sebelum itu terjadi kerusakan. Nah, tapi bisa juga seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita real time ke AI Tools mungkin tokennya akan banyak di situ ya. Mungkin akan boros juga sebetulnya. Nah, itu hanya sebagai apa namanya gambaran bahwa kemampuannya bisa sampai seperti itu ya zaman sekarang. Jadi kita tinggal connect API-nya saja. Itu ya, ini untuk gambaran dari si InfluxDB. Nah, lalu visualisasinya kita akan menggunakan Grafana. Nah, Grafana ini ya gambarannya ya. Jadi ini sangat mudah ya mengubah angka menjadi visualisasi. Dan ini lebih intuitif ya menurut saya, lebih banyak jenis grafiknya ya, dibandingkan dengan Thingsboard ya. Kalau kita lihat di sini ini sebetulnya si Grafana ini nggak hanya buat implementasi IoT, tapi biasanya untuk memonitor server ya, untuk memonitor saham, harga saham, kripto dan lain-lain. Biasanya orang suka membuat visualisasi sendiri ya dengan menggunakan Grafana. Ya. Nah, ini tipenya ada yang time series, graph, gauge, stat, table, dan lain-lain. Nah, selain itu pun kita bisa melakukan notifikasi ya seperti apa yang pada di apa namanya eh, Blink misalkan ya. Kita bisa ada notifikasi ke Telegram. Nah, tinggal kita masukkan saja API Telegramnya. Misalkan suhunya udah batas tertentu, nah nanti akan memberikan alarm berupa message atau email pun bisa. Ya, tinggal dimasukkan saja nanti API-nya dari masing-masing uh, apa namanya aplikasi plugin tambahannya ini. Nah, lalu nanti kita lihat ya, kita akan membuat bucket ya konfigurasinya, ya, membuat bucket, lalu ESP32-nya kita flash, lalu bikin hubungkan ke InfluxDB ke Grafana, lalu baru dashboard desainnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Mungkin nanti kalian bisa membuat smart agriculture gitu ya. Nah, misalkan untuk tahu kelembaban tanah seluas 3 hektar, 2 hektar gitu kan. Lalu misalkan kita ingin mengirimkannya setiap 10 menit ya ke InfluxDB, lalu kita bisa membuat peta heat map, bisa membuat peta lokasi juga ya, peta ya kondisi dari masing-masing lokasi sensor kita. Nah, ini gambarannya. Kalau kita lihat si Grafana ini di webnya, nah ini demo ya, bisa kita kalau mau lihat bisa diklik di sini demo Grafana tuh bentuknya seperti apa. Nah, ini dia udah memiliki data dummy ya. Nah, di sini, nah ini dashboardnya. Nah, ini visualisasinya. Nah, ini kalau kita sign in nanti bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ini ada demo, misalkan demo mana ya? Dashboard data visualisasi, misalkan apalagi nih? Misalkan incident response and management. Lalu coba kita lihat cost optimization misalkan ya, kalau untuk perusahaan tertentu. Nah, ini. Nah, ini jenis-jenisnya banyak sekali ya. Jadi ini lebih intuitif. Bisa juga kita masukkan apa namanya image di sini ya. Nah, ini bar chart, candle chart, canvas. Nah, ini banyak sekali case-case-nya yang bisa kita gunakan, cost management dan lain-lain. Nah, ini visualisasi yang ada di Grafana. Nah, selain itu pun dia ada plugin-plugin tambahan ya. Jadi ada kita misalkan saya perusahaan X gitu, sama seperti WordPress lah. Kita bisa bikin plugin, nanti ada yang free version, lalu ada juga yang pay version ya. Jadi banyak pilihannya. Ini sekarang udah bisa ada machine learning, misalkan untuk forecasting tertentu. Nah, di sini ada bill-nya ya. Nah, ini gambarannya yang ada di Grafana. Nah, lalu ini digunakan di berbagai macam industri. Ini seperti BlackRock, financial industry. Pegasus ini cloud ya. Ya, tentang cloud. Lovable tentang apa ya, nggak tahu ini perusahaan apa sih. Nah, ini airlines, lalu ada delivery dan lain-lain. Jadi hampir semua jenis industri menggunakan Grafana ini ya. Nah, itu gambarannya. Oke. Nah, lalu sekarang kita akan mendevelopnya ya. Jadi saya udah bikin tutorialnya juga. Jadi sekarang tuh gampang ya untuk tutorial kayak gini. Jadi ini saya baru bikin mungkin kemarin ya. Baru saya update kemarin. Nah, jadi enak juga sekarang ya. Kita tanya ke Gemini misalkan. Docker, Docker,
Grafana ESP32, kedua Grafana, misalkan ya, Grafana InfluxDB, visualisasi. Nih. Langsung si Gemini itu udah langsung ngasih seperti ini gitu. Jadi kemarin ya udah saya tinggal copy semuanya gitu ya. Kalian pun sebenarnya bisa aja copy semuanya. Sekarang sangat mudah ya untuk melakukan apapun gitu. Nah ini fluxnya udah dia kasih juga. Gitu. Nah sebelumnya mungkin saya perlu mencari blog ya. Orang misalkan bikin, ini orang ada bikin ya si Randomness Tutorials atau siapapun lah di GitHub. Mungkin kita perlu membaca dulu, lihat strukturnya gitu ya. Nah udah gitu baru kita tes. Nah kadang bisa gitu. Masalahnya kan versioning ya, itu masalah juga. Kalau versinya berbeda mungkin kita nggak akan bisa juga untuk mereplicate apa yang mereka lakukan ya. Tutorialnya mungkin dia udah bikin sekitar 2024 nih kan, 2 tahun yang lalu. Mungkin udah nggak bisa lagi hari ini kita replicate. Ya, walaupun secara garis besar UI-nya akan mirip ya, konsepnya pun akan mirip. Nah, kemarin saya hanya bikin gini aja, Docker ESP32 Grafana Observability visualisasi. Nah, udah kelar. Jadi sama dia di iniin dicarikan mungkin ya di internet. Lalu dia mencoba summarize. Ya, ini bikin YAML-nya buat Docker container. Ya, lalu udah gitu tinggal bikin C++ nya untuk kita ya, untuk ESP32-nya. Udah gitu di-upload, tinggal kita UI-nya saja nanti. Ya, kita tinggal menyesuaikan sesuai selera. Ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Docker lagi. Ya. Nah, untuk membuat ini, seperti biasa kita perlu buat Docker Compose-nya dulu. Ya. Nah, di sini saya udah bikin Docker Compose-nya. Di sini ada di sini ya. Ini ya. Nah, saya simpan di folder ini misalkan ya. Modul 7 Grafana bla bla bla. Nah, ini adalah Docker Compose-nya. Ya, kita buka dengan TextPad aja bisa sebetulnya ya untuk si Docker Compose. Kita open pakai ini. Nah, ini. Nah, ini saya mengikuti apa yang dikasih tahu oleh si Gemini gitu ya, Gemini. Ya, di Gemini ini kita lihat mungkin sebelah-sebelahan aja ya biar terlihat. Nah, ini saya copy paste ke Notion saya ya. Jadi seperti blog lah. Sekarang kan bikin blog banyak yang gratisan ya. Walaupun sebenarnya nggak menggunakan domain kita. Nah, sekarang mungkin orang untuk membuat blog udah males juga ya. Udah nggak nutupin biaya operasionalnya. Untuk membeli server lah gitu kan, buat langganan uh, WordPress-nya gitu kan, atau langganan domainnya. Nah, saya lebih prefer dengan seperti ini ya. Jadi ya bisa sharing ke siapapun. Nah, ini kita menggunakan InfluxDB versi 2,9. Nah, by default dia tadi memberitahu 2,7 ya. Nah, kemarin saya lihat 2,7 itu udah nggak ada, sehingga saya pilih aja 2,9. Ya, ini karena menyesuaikan dengan Docker repositorinya. Ya, kalau bisa dicek juga bisa di sini ya. InfluxDB versi Docker. Ini official image. Nah, ini udah ada juga yang DB 3.0 yang latest version. Nah, kemarin saya lihat di sini yang bagian teks. Nah, ini ada versi-versinya. Newest ya. Ada meta, ada yang 1 point something ya versinya. Nah, ini versi 1.12. Nah, saya pakai yang versi 2.9 ya. Nah, itu aja ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa memilih versi yang mana. Kita samakan saja versi 2,9. Nah, ini nih 2,9. Ini ada 2,8 ya. 2 terus enterprise dan lain-lain. Ya, bisa kita pilih. Kalau enterprise, tahu saya kita harus login. Loginnya menggunakan API enterprise. Ya, jadi kita harus langganan yang berbayar. Nah, kita menggunakan yang ini dulu. Nah, di sini environment-nya initnya, dockernya untuk setup ya, InfluxDB. Nah, ini username dan password silakan bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, ini orgs-nya ini nanti yang akan kita bikin ya, bikin di dalam si InfluxDB ini. Jadi ketika kita masuk ke UI-nya, berarti ini sudah ada ya. Nah, lalu bucket-nya dengan menggunakan ESP32. Lalu networks-nya IoT networks ya. Nah, ini image-nya adalah Grafana ya, Grafana Enterprise latest ya. Lalu container name-nya saya namakan Grafana, lalu port yang ingin saya open 3001. Ini volumenya di Grafana ya, Grafana datanya nanti dia akan disimpan di sini. Dia akan depends on InfluxDB.
Artinya, kalau misalkan InfluxDB ini belum diinstal, maka Grafana ini tidak akan terinstall. Ya, karena kita akan mencoba menggunakan koneksi database InfluxDB ini. Nah, ini volumenya bisa dikosongkan saja, nggak masalah ya. Volume untuk InfluxDB data atau Grafana data bisa aja kita simpan di My Documents gitu ya. Tapi kan nanti akan ngabisin memori juga ya, hard drive-nya. Nah, ini drivernya dengan menggunakan bridge. Bridge ini kita akan menggunakan IP yang sama ya. Jadi cuma portnya saja yang berbeda. Ya, jadi ini sederhananya adalah kita share IP address gitu ya antara si Grafana dan juga si InfluxDB. Ya, hanya berbeda port saja dan dua-duanya bisa connect ke internet. Ya. Nah, ini yang akan kita gunakan di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita kan ada di sini ya modulnya. Mungkin saya buka dulu Dockernya. Ini Docker saya udah bikin ya, tapi saya hapus dulu aja. Saya hapus. Sebentar. Saya hapus di sini. Oke, nah di sini kan kita belum ada ya, by default kalian belum ada di sana. Nah, sekarang kita mencoba mengeksekusi Docker Compose ini. Ya, kita tinggal buka saja di command prompt misalkan ya, cmd open as admin ya, just in case dia membutuhkan suatu kredensial. Ini saya copy. Nah, ini kita lihat di sini ada Docker Compose, ya, di mana Docker Compose-nya isinya tadi yang di sini, ya. Service, bla 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 bla. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal eksekusi dengan menggunakan perintah Docker Compose up, ya, seperti yang di bawahnya di sini. Docker Compose up. Kita copy aja di sini, copy. Artinya adalah dia akan mengeksekusi ini semua, ya. Copy. Docker Compose Docker spasi compose spasi update. Karena saya sudah mendownload image-nya, jadi kita nggak akan lama ya. Kalau kita lihat di sini Docker images. Nah, saya sudah punya image-nya untuk Grafana dan juga untuk InfluxDB ya. Nah, kalau misalkan belum ada ya, nanti dia akan ada proses download dulu. Ya, ini sekitar 780 mega. InfluxDB dia sekitar 277 mega. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, sekarang sudah jalan ya. Di sini ada modul 7 Grafana InfluxDB. Nah, ini nama kontainernya. Ya, di sini InfluxDB dan juga ada Grafana. Ya. Nah, sekarang kita buka dulu ya UI dari InfluxDB ini. Oke. Nah, kita bisa diklik aja di sini localhost, terus portnya 8086. Ya, nanti akan terbuka di browser kita. Klik di sini. Nah, ini. Nah, ini tampilannya ya, localhost 8086. Sign in-nya admin dan juga tadi password yang kita setup di Docker Compose ya. Jadi admin, password 123. Ya, lalu kita klik sign in. Oke, nah ini adalah UI-nya dari si InfluxDB ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita ingin melihat ketika mencoba memprogram di Arduino, kita membutuhkan API key ya. Nah, ini kemarin saya bikin di ini kayaknya. Ini. Nah, karena tadi saya sudah hapus ya, sudah hapus image yang sebelumnya, berarti API-nya akan berubah ya, API yang di codingnya Arduino ini. Nah, ntar kita buka Arduino-nya. Nah, ini gambarannya ya yang ada di Arduino IDE saya ya. Jadi codingnya sudah tinggal saya copy. Nah, ini nanti yang akan kita ganti. Ya, ini kita ganti. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di Docker tadi, kontainer ya. Nah, ini dari mana? My IoT ORG, dia dari sini. Nih. My IoT ORG ya.
Lalu bucketnya, ini bucketnya ESP32. Lalu TZ info ini tuh time zone, ya bisa UTC. By default dia UTC plus 0. Ya berarti dia di Greenwich ya. Kalau misalkan di Jakarta berarti dia plus 7 misalkan. Ya tapi kita coba aja default dulu seperti ini ya. Nah, lalu sisanya tinggal menyesuaikan dengan kondisi di rumah ya, misalnya SSID passwordnya apa ya. Nah, ini buat connect ke WiFi. Nah, di sini ada library yang perlu kita install. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu di sini. Kita lihat tutorialnya dulu. Ini. Nah, di sini ya. Jadi kita tadi udah bisa masuk sini, localhost 8080. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk mendapatkan token API-nya. Oke, untuk mendapatkannya kita tinggal klik load data lalu API token ya. Nah, kita balik lagi di UI-nya punya si InfluxDB. Nah, di sini ada API. Klik di sini atau di sini. Nah, ini nih API token. Klik API token. Nah, by default ini udah ada praktikum. Oke, anyway. Saya klik di sini. Bentar. Mungkin ini kita harus hapus dulu deh. Supaya sama ya. Ini saya hapus. Nah, kita klik di sini generate API. Ya, all access aja ya. All access. Nah, ini misalkan namanya lab 3 gitu ya. Save. Nah, ini tokennya. Ya, kita copy tokennya, lalu kita masukkan ke code Arduino sini. Sini. Oke, ada perubahan ya, soalnya saya pakai yang sebelumnya. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, nanti kita tinggal kirim datanya ke InfluxDB ini. Ini kan udah jalan ya. Indikatornya di sini warna hijau. Ya, jadi InfluxDB-nya jalan, si Grafana-nya jalan. Ya. Oke, lalu setelah itu, ini adalah library yang perlu kita install di EISP32 ya. Jadi kita masuk dulu sebelum kita upload coding yang ada di sini, kita perlu dulu cari library-nya. Pastikan sudah ada InfluxDB. Nah, ini silakan download dari Tobias Skurk ya sama Vlasta Hajek. Nah, ini saya udah versi 3.13.2. Nah, ini sudah versi yang terakhir. Ya, jadi silakan download library yang sama ya, jadi InfluxDB. Walaupun dia ESP8266 tidak masalah ya, kita bisa juga digunakan untuk ESP32. Oke. Nah, ini codingnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, lalu kita lihat lagi next-nya. Nah, ya. Nah, sekarang kita upload dulu datanya ya. Kita upload dulu datanya ke ESP32. Ya, di sini tinggal di upload. Ya, ini proses uploading ke ESP32. Nah, nanti kita lihat statusnya, output. Oke, kita lihat di serial monitor. Nah, ini ada failed unauthorized access. Oke, sekarang saya coba di restart dulu ESP32-nya. Saya restart. Dia akan connect lagi, connecting to Wi-Fi. Since time, Wi-Fi connected. Oke, nah ini udah connect ya, connect ke InfluxDB. Nah, dia sudah mulai bisa ngirimkan data. Nih ya. ESP32 room temperatur 26.3, humidity 66.6 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita mengirimkan data setiap 5 detik di sini ya, delay 5 detik. Oke. Nah, ini IP address-nya perlu dicek ya. IP address laptop kita apa. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tinggal di sini aja. ipconfig. Nah, ini adalah ini IP address yang kita gunakan. Ya, tergantung ya kita connect-nya ke Wi-Fi mana gitu ya. Ya, ini ya gambarannya. Jadi kita sudah berhasil connect ke InfluxDB. Nah, sekarang kita cek di UI-nya. Di UI punya InfluxDB. Sebelum kita masuk ke Grafana ya. Nah, ini InfluxDB tadi ada di sini. Kita lihat di sini ya, Data Explorer. Nah, ini datanya masuk ya. Ini ada bucket yang tadi kita bikin ini ESP32 matrix. Ya, jadi si bucketnya ini dia berdasarkan dari yang di sini tadi. Nih. Oke. Nah, lalu kita cek
bagian weather, lalu kita pilih humidity misalkan, SP room misalkan. Ya, di sini. Nah ini sudah ada datanya masuk. Oke. Sebenarnya bisa dilihat juga raw datanya setahu saya. Coba kita lihat. Ini query-nya perlu kita bikin baru ya. Di sini, anyway, nanti kita visualisasi. Sebenarnya bisa visualisasi di sini juga ya, di apa namanya, di InfluxDB. Tapi kita langsung saja nanti bikin di Grafana. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya setelah pasti udah masuk ya. Yang penting ini data bucket ini sudah terkoneksi ya, writing ke database punya InfluxDB. Lalu sudah ada juga di sini, jadi konfirmasi ya. Nah, di sini data explorer sudah ada ya, humidity dan temperatur. Nah, sekarang saatnya kita coba membuka Grafana ya. Nah, Grafana ini kita menggunakan localhost ya. Localhost di 3000 ya. Ini kita copy. Nah, pastikan juga ya. Jadi di Dockernya ini warna hijau juga ya. Grafana hijau berarti bisa kita eksekusi. Nah, di sini saya buka baru. Nah, ini tampilan Grafananya. Ya, loading Grafana. Jadi sudah di localhost ya, sudah aktif. Nah, ini gambarannya. Nah, ini welcome to Grafana. Ya, jadi kita udah masuk di UI-nya Grafana. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu memilih data source. Ya, jadi datanya sumbernya dari mana? Nah, ini kan masih dashboard misalkan ya, ada dashboard. Ini masih belum ada apa-apa nih, ya. Nah, kita perlu menggunakan InfluxDB sebagai data source. Nah, di sini kita menggunakan yang mana? InfluxDB 2, ya. Kita di localhost 8086. Oke. Nah, ini kita klik yang InfluxDB 2, ya versi 2. Kita klik di sini. Nah, di sini namanya bisa bisa diganti ya, terserah bebas ya. Nah, lalu apalagi yang perlu kita setup? Nah, sini saya sebelah-sebelahan aja dengan tutorial di sini yang di blog ini saya. Ya, localhost. Nah, lalu kita masuk ke Grafana di sini di bawah ya. Di sini pilih admin udah, data source ada data, nih ada data ya. Di sini URL-nya sama localhost ya. Lalu autentifikasinya kita cek basic saja ya, basic autentifikasi. Oke. Nah, lalu sorry, ini di turn off aja ya. Kalau misalkan kita pakai password silakan ya, tapi kan tadi kita di codingnya nggak ada pakai password juga ya. Nah, ini kita matikan juga. Nih. Jadi nggak ada autentifikasi ya. Sebenarnya ini bukan best practice ya, tanpa autentifikasi, tapi ini untuk mempermudah aja. Oke. Kita contoh nggak ada autentifikasi. Biar kita datanya yang penting masuk dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat konfigurasi yang lain ya. Di bawah kita pilih query language-nya apa ya. Bawah. Nah, ini kan udah ya, organisasinya MyIoT ORG, oke, sesuai dengan yang di sini. Bisa apapun ya. Ini ESP32 Matrix. Nah, ini bisa apapun bucketnya ya. Nah, ini sudah sesuai. Organisasinya sudah sesuai, metriknya sudah sesuai. Oke. Oke, lalu ini query language-nya Flux. Oke. Nah, sudah. Lalu kita klik save and test. Kita klik di sini. Nah, di sini ada error unauthorized karena tadi saya klik basic autentifikasinya. Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa unauthorized, berarti kita nggak bisa mengakses apa namanya bucket tersebut. Ya. Sedangkan tadi kita kan nggak punya authorization ya, jadi tinggal di switch off itu aja sebetulnya. Kita save and test. Di sini saya lupa untuk mengkonfigurasi tokennya. Ya, karena sebelumnya kan tadi saya reset ya, saya matiin, ya kan. Lalu kita bikin apa namanya, bikin yang baru Docker kontainernya. Nah ini kita reset, klik reset. Nah ini tokennya kita ganti ya sesuai dengan apa yang kita program di sini. Oke, tadi kan belum saya ganti ya. Nah, ini tokennya kita ganti. Ini tinggal kita copy passwordnya ini token. Oke, lalu kita klik save and test.
Nah ya, data source is working. 3 buckets found. Ya, jadi jangan lupa ubah tokennya di sini. Ya, tadi saya lupa nggak mengubah token. Ya. Nah, lalu setelah kita dapat ya tokennya, nah di sini ke bawah lagi kita buka visualisasi ya. Kita mulai buka dashboardnya di sini. Di sini dashboard, browse. Nah, ini nggak usah ya, no thanks. Misalkan kita bikin dashboard baru lah ya. Bikin dashboard baru. Ini namanya misalkan nanti namanya bisa kita save. Kita pilih panel baru. Nah, ini milihnya dari mana? Nah, kita pilih yang InfluxDB 2, klik di sini. Oke. Lalu kita copy ya si ininya. Ini namanya misalkan apa ya? Title-nya adalah tutorial 3 misalkan. Lalu di sini flux syntax ya, di sini pilihnya yang flux ya, flux syntax. Lalu kita tinggal copy yang ada di sini. Kita copy, paste di sini. Nah, ini artinya adalah oke, kita akan mengambil data dari mana? Ya, datanya dari bucketnya dari mana? Dari ESP32 matrix. Oke, nah dari sini kalau kita double check lagi di mana namanya di si bucket tadi ya, bucket yang ada di dalam InfluxDB sini. Nah, ini as matrix ya kan. Nah, setelah itu kita cek dari matrix apa di dalam situ ada apa aja. Nah, dia ada measurement, ada field. Kita lihat di sini. Nih, ada measurement, ya kan? Underscore measurement. Ini underscore field, ya kan? Nah, di sini setelah field dia ada apa? Setelah field kita akan mengambil di sini dia. Nih, device, ya. Lalu kita cek codingnya. Jadi hanya tanda panah gitu aja, flow ya, gampang ya. Jadi nggak perlu kita pakai bahasa query tertentu. Nah, ini ya, lalu di sini yang kita cari adalah weather dan juga temperatur. Oke, lalu kita save. Apply. Nah, ini. Nah, ini jadinya. Nah, ini sekarang kita bisa lihat tipe datanya, tipe grafiknya dalam berupa grafik ini ya, apa namanya, time series ya. Bisa juga kita ubah jenis grafiknya, edit. Misalkan di sini kita ubah ke dalam bentuk, nah ini, bar misalkan. Nah, ini, atau points. Nah, bar, points bisa diubah terserah sesuai dengan selera. Atau bisa juga bar chart kayak gini ya datanya. Atau bisa yang lain lagi, misalkan gauge. Nah, ini 22 ya, apply. Nah, ini gambarannya. Oke. Nah, jadi itu ya kira-kira gambarannya bagaimana kita untuk menampilkan data ya. Dari mana? Dari ESP32. Dari ESP32 dia masuk ke mana? Masuk ke InfluxDB. Nah, lalu visualisasinya di mana? Visualisasinya ada di sini, ada di Grafana. Ya. Seperti itu ya untuk tutorial kali ini.